Baik, selamat pagi Ibu Resti dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk membuka video presentasi kali ini dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, dalam video ini merupakan video presentasi dari kelompok 4 yang bertema tentang rasio likuiditas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada rekan saya, Sena Atmajaya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikadek Susena Atmajaya, NIM 17170410062. Oke, lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Yang pertama, pengertian rasio likuiditas. Menurut Fed Westo adalah rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya yang jangka pendek. Itu artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Itulah pengertian rasio likuiditas. Yang nomor kedua, manfaat dan tujuan rasio likuiditas. Di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat dan tujuan rasio likuiditas. Yang pertama itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Itu artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya itu jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancarnya. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan kesederhanaan piutangnya. Artinya dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditas lebih rendah. Itu adalah tujuan dan manfaat likuiditas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sena telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Nah, dalam hal ini rumus dari rasio likuiditas yang rasio lancar adalah current ratio sama dengan current asset dibagi dengan utang lancar atau current liability-nya. Contohnya yaitu seperti pada slide, kita bisa lihat bahwa dari laporan keuangan dari suatu perusahaan pada tahun 2005. Nah, total aset yang dimiliki adalah sebesar 1.640.000, sedangkan total utang lancarnya adalah sebesar 750.000. Jadi 1.640.000 itu dibagi dengan 750.000. Jadi hasilnya itu adalah 2,18, sedangkan dibulatkan menjadi 2,2. Nah, 2,2 ini artinya 2,2 kali utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang yang dimiliki adalah 2,2 kali kemampuan aktiva lancarnya untuk dibayarkan dari suatu perusahaan tersebut. Baik, jenis rasio yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Jadi quick ratio di sini merupakan suatu rasio yang digunakan oleh suatu perusahaan guna untuk mengukur sejauh mana perusahaan tersebut dapat membayar utang jangka pendeknya.
tanpa harus memperhitungkan nilai persediaan atau inventorinya. Jadi rumus yang dapat digunakan dalam quick ratio adalah quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory atau persediaan dibagi current liability atau utang jangka pendeknya. Baik, untuk contoh dari quick ratio atau rasio cepat adalah seperti pada slide, yaitu komponen laporan keuangan pada tahun 2005 menghasilkan jumlah total aset lancarnya adalah sebesar 1.640.000. Nah, hal tersebut dikurangi daripada nilai persediaannya sebesar 250.000, kemudian dibagi dari total utang jangka pendeknya. Nah, total menghasilkan angka sebesar 2,52 kali. Jika rata-rata dari quick ratio suatu perusahaan tersebut adalah 1,5, maka itu artinya suatu perusahaan tersebut sudah dapat memenuhi utang jangka pendeknya sudah di atas rata-rata. Nah, hal itu dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan lain. Baik, jenis yang ketiga adalah rasio kas. Jadi rasio kas merupakan alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendeknya. Jadi, adapun rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan tersebut adalah cash ratio sama dengan kas plus bank dibagi dengan current liability. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di slide. Jadi, kas yang ada di perusahaan tersebut ditambahkan dengan kas yang ada di bank. Jadi 250.000 ditambah dengan 350.000 yang ada di bank dibagi dengan current liability yaitu sebesar 750.000. Hasilnya yaitu menghasilkan angka 80%. Jika rata-rata cash ratio di suatu industri adalah sebesar 50%, sedangkan di perusahaan ini sudah memiliki rata-rata sebesar 80%. Nah, itu artinya suatu perusahaan telah mampu memenuhi cash ratio yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, kas tersebut sudah lebih baik daripada perusahaan lain. Namun apabila suatu perusahaan tersebut juga memiliki kas di atas rata-rata yang terlalu tinggi juga tidak baik, itu menandakan bahwa suatu perusahaan tersebut memiliki kas yang menganggur atau belum digunakan secara optimum atau optimal. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cynthia Devi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rasio perputaran kas. Nah, rasio perputaran kas di sini berfungsi untuk mengukur dan mengukur kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar hutang dan membiayai penjualan. Jadi artinya rasio ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur persediaan kas dari perusahaan yang digunakan untuk membayar utang atau tagihan dan membiayai biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan perusahaan. Kemudian untuk mengetahui modal kerja perusahaan yaitu mengurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Nah, modal kerja perusahaan di sini yaitu modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Kemudian modal kerja kotor atau modal kerja saja itu disebut jumlah aset lancar. Kemudian perputaran kas dapat dirumuskan seperti modal kerja perusahaan, maksud saya penjualan bersih dibagi modal kerja perusahaan. Kemudian selanjutnya ada inventory to net working capital. Jadi inventory to net working capital di sini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan persediaan yang ada dalam perusahaan dengan modal kerja perusahaan. Jadi inventory to net working capital di sini dapat dirumuskan inventory dibagi dengan current asset yang dikurangi dengan current liabilities. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilhoya Mulyadi, NIM 1717041082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil pengukuran dari rasio-rasio yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi penurunan, di mana pada tahun 2005 sebanyak 2,2 kali dan di tahun 2006 turun menjadi 1,8 kali dengan standar industri 2 kali. Maka dapat dikatakan di tahun 2005 kondisi perusahaan dalam kondisi yang memuaskan karena berada di atas rata-rata standar industri.
Sebaliknya, pada tahun 2006 kondisi perusahaan dikatakan kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata industri. Yang kedua yaitu ada rasio cepat atau quick ratio. Pada tabel dapat dilihat bahwa terjadi penurunan di tahun 2005 sebesar 2,5 kali dan di tahun 2006 sebanyak 2,2 kali dengan standar industri 1,5 kali. Maka dapat dikatakan kedua tahun tersebut kondisi perusahaan dalam kondisi yang memuaskan karena berada di atas rata-rata standar industri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada rasio kas. Dapat dilihat pada tabel bahwa terjadi penurunan di mana pada tahun 2005 sebesar 80%, di tahun 2006 turun menjadi 75% dengan standar industri 50%. Maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2005 maupun 2006 kondisi perusahaan dalam kondisi yang memuaskan karena kedua tahun tersebut perusahaan berada di atas rata-rata industri. Namun perusahaan perlu mengoptimalkan lagi pengelolaan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dalam kondisi yang memuaskan karena kedua tahun tersebut perusahaan berada di atas rata-rata industri. Namun perusahaan perlu mengoptimalkan lagi pengelolaan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rasio perputaran kas. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan di tahun 2005 dan ke tahun 2006, di mana pada tahun 2005 sebesar 7%, di tahun 2006 naik menjadi 10% dengan standar industri 10%. Maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2005 kondisi perusahaan kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata industri, sedangkan di tahun 2006 dikatakan cukup memuaskan karena sama dengan rata-rata standar industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada inventory to net working capital. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 sebesar 11%, di tahun 2006 naik menjadi 15% dengan standar industri 12%. Maka dapat dikatakan di tahun 2005 kondisi perusahaan kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata standar industri. Dan di tahun 2006 dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata standar industri. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, kami memohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Akhir kata kami aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.